Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwah fillah, keluarga besar Rumah Sakit Umi Latifah yang dirahmati Allah. Tahun ini kita menjalani ibadah puasa dalam situasi yang tidak biasa, yaitu dalam wabah COVID-19. Hingga sekarang, baik vaksin dan pengobatannya masih terus dalam proses penelitian yang intensif. Sehingga dalam situasi ini kita dituntut untuk selalu dalam kondisi sehat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, agar tidak mudah sakit, bahkan naudzubillah, bila qadarullah tubuh kita harus terpapar virus ini, maka yang kita harapkan adalah tetap kuat untuk melawan virus ini dengan daya tahan tubuh yang baik. Lalu bagaimana cara agar kita bisa tetap berpuasa sekaligus menjaga kondisi tubuh tetap sehat dalam wabah COVID ini? Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan sedikit merefresh kembali ingatan kita akan petunjuk dan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya tentang bagaimana menjalani hidup yang sehat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Puasa tidak bisa lepas dari rangkaian kegiatan sebelum dan sesudahnya, di antaranya yaitu sahur dan berbuka. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan dan sahurlah kalian, karena di dalam sahur ada barokah. Untuk menjalankan puasa selama 13 jam, tubuh kita butuh tabungan energi. Mungkin di antara kita ada yang tidak suka sahur atau merasa cukup dengan makan malam saja. Ketahuilah bahwa dengan bersahur, maka kita mendapat berkah dari Allah dan tubuh kita akan memiliki energi yang cukup agar tetap fit dalam beraktivitas selama berpuasa. Lalu kapan waktu sahur terbaik? Di dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau pergi untuk melaksanakan sholat." Anas bertanya, "Berapa antara azan subuh dan sahur?" Zaid menjawab, "Sebanyak ukuran bacaan 50 ayat." Jadi kita disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur, kira-kira sekitar 20 menit sebelum adzan subuh. Dengan begitu, maka tubuh kita akan cukup merasakan manfaat dari sahur saat berpuasa seharian hingga waktunya berbuka. Lalu kita dianjurkan untuk makan makanan yang halalan thayyiban. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal dan baik, yaitu makan yang bergizi lengkap, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, lengkap dengan serat dari sayur dan buah-buahan. Sehingga dalam menjalankan puasa kita tidak mengalami gangguan lambung dan metabolisme tubuh kita dapat bekerja dengan optimal. Anjuran selanjutnya adalah kita sebaiknya tidak tidur setelah subuh. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Bila kita memilih tidur setelah subuh, maka kita akan melewatkan keberkahan Allah dari doa Rasulullah tersebut. Para ulama pun memakruhkan tidur setelah subuh bila tidak ada urgensinya.
karena saat bangun tidur, tubuh akan terasa lesu dan kurang bersemangat. Selain itu, tidur dalam kondisi perut penuh setelah sahur akan mengganggu proses pencernaan. Asam lambung akan melimpah sehingga ketika bangun akan menimbulkan rasa tidak nyaman di lambung dan mudah merasa lapar. Kemudian dalam situasi wabah ini, sebaiknya kita tetap tenang dan tidak mudah cemas, terutama saat bekerja melayani pasien. Kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah, banyak berzikir, dan membaca Al-Quran selama berpuasa. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sadaqallahul azim. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dengan keimanan dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, maka Allah akan memberikan ketenangan batin kepada kita. Sehingga dengan jiwa yang tenang, tubuh kita akan mampu memproduksi daya tahan tubuh yang baik. Anjuran selanjutnya yaitu segera berbuka. Disunnahkan dengan kurma, kemudian makan secukupnya dan tidak terlalu kenyang. Rasulullah SAW bersabda, La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dari hadis yang lain, dari Anas bin Malik berkata, dahulu Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa rutop. Jika tidak ada rutop, maka dengan beberapa kurma kering. Dan apabila tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan beberapa tegukan air. Hadis riwayat Abu Daud. Lebih baik kita segera berbuka begitu mendengar azan. Dengan kurma atau makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Atau bila tidak ada, cukup dengan beberapa tegukan air putih daripada minum minuman manis yang mengandung glukosa sederhana. Setelah sholat maghrib berjamaah, barulah makan hidangan utama secukupnya dan tidak terlalu kenyang. Rasulullah dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Imam Syafi'i pun berkata, karena kekenyangan memuaskan nafsu perut dan mulut, akan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Anjuran berikutnya, biasakan tidur awal agar bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa tidur di awal malam dan beliau menghidupkan akhir malam dengan sholat. Dengan tidur awal, maka tubuh kita akan mendapat cukup istirahat sehingga bisa bangun dalam kondisi bugar dan bersemangat untuk qiyamul lail dan sahur. Dan masih ada petunjuk yang lain seperti biasakan olahraga rutin dan sebagainya. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, demikian tips puasa Ramadan dalam situasi wabah COVID ini agar tubuh kita senantiasa tetap sehat dan bugar. Apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya ini pasti adalah kebaikan untuk kita. Mari kita selalu bersabar, tetap jaga jarak, tetap di rumah saja kecuali untuk hal yang sangat penting, selalu gunakan masker dan sering cuci tangan menggunakan sabun. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah dan kita terhindar dari bahaya wabah COVID ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.